Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Pembangunan mengenai tupoksi tanggung jawab ataupun program-program pada instansi yang saya ambil. Nah, untuk yang pertama ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang biasa kita kenal dengan singkatan Kemendikbudristek. Nah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini menyelenggarakan urusan pada bidang pendidikan, baik itu dari anak usia dini, pendidikan untuk sekolah dasar, menengah maupun atas hingga perguruan tinggi. Nah, pendidikan Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini dipimpin oleh seorang menteri yang disebut dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi atau Menteri Kemendikbudristek. Selain itu, adapun tugas maupun tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan itu sendiri. Nah, untuk tugas dari Kementerian Pendidikan atau Kemendikbudristek ini adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, baik itu mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, menengah, sekolah atas, ataupun pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, selain tugas dari Kemendikbudristek ini, terdapat juga tanggung jawab yang diemban oleh Kementerian Pendidikan itu sendiri. Yang pertama ada mulai dari pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan, melaksanakan kebijakan pada bidang peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, melakukan pengawasan ataupun pelaksanaan atas tugas yang telah diberikan oleh suatu instansi pendidikan. Yang keempat, melaksanakan bimbingan teknis dan juga merevisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah. Yang kelima itu membantu pengembangan pembinaan, perlindungan dan juga melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar, menengah ataupun atas, dan juga pada sektor pendidikan masyarakat. Dan yang terakhir adalah melaksanakan dukungan keseluruhan kepada organisasi lingkungan Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan yang ada di negara kita. Nah, untuk lembaga pemerintahan yang kedua ada Badan Narkotika Nasional atau yang biasa kita sebut dengan BNN. Badan Narkotika Nasional sendiri atau BNN merupakan suatu lembaga non-kementerian atau LPNK yang ada di Indonesia dan memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN sendiri ini dipimpin oleh seorang kepala yang akan bertanggung jawab untuk kelangsungan tugas dari kepala presiden langsung. Adapun tanggung jawab dari BNN sendiri adalah yang pertama, menyusun dan merumuskan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Yang kedua adalah menyusun perumusan dan penetapan norma, standar dan juga kriteria prosedur P4GN. Yang ketiga, menyusun perencanaan, program dan juga anggaran dari BNN. Dan yang keempat adalah menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitas, hukum dan kerjasama di bidang P4GN. Dan yang terakhir adalah melaksanakan suatu kebijakan nasional dan kebijakan teknis pada P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan dan pemberantasan narkotika itu sendiri. Dan yang terakhir, adapun program yang dilakukan oleh Badan Narkotika sekarang. Yang pertama ada Desa Bersinar, di mana desa ini tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dan aman dari peredaran narkotika ataupun zat adiktif lainnya. Yang kedua ada Rumah Edukasi Anti Narkoba
untuk kaum milenial yang melek teknologi informasi dan sadar akan bahaya dari narkotika itu sendiri, dan tentunya dengan bantuan atau pengawasan orang tua ataupun wali dari yang bersangkutan. Sekiranya itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.